Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran jurumiyah. Kali ini kita di bab 11 sampai bab 14. Yang bab 11-nya tentang na'at atau sifat. Kemudian bab 12 tentang atof. Bab 13 tentang taukid. Taukid ya, bukan tauhid, beda. Taukid dan tauhid. Ini taukid dan bab badal. Yang bab ke-14 menerangkan tentang badal. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Bab menjelaskan tentang na'at. Na'at atau sifat. An-na'tu, na'at atau sifat itu tabi'un lil man'ut. Na'at itu mengikuti man'ut, mengikuti yang disifati. Di na'at atau sifat mengikuti yang disifati. Meja besar, jadi sifatnya besar, itu mengikuti meja, mengikuti yang disifati. Fi rofihi, dalam hal rofaknya. Jadi kalau man'utnya rofak, maka na'atnya rofak. Jika man'utnya nasab, maka na'atnya nasab. Wa khafdihi, man'utnya khafat, na'atnya khafat. Wa ta'rifuhu wa tankirihi, ma'rifat dan nakirohnya juga. Jadi na'at itu mengikuti man'ut dalam hal rofaknya, nasabnya, khafatnya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Untuk ma'rifat nakiroh ada penjelasan di bawah. Takulu, kamu mengucapkan seperti contohnya Qoma Zaidun al-aqilu. Qoma berdiri, Zaidun al-aqilu. Zaidun ini kedudukannya sebagai man'ut. Jadi al-aqilu ini sebagai na'at. Qoma berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Zaidun ini kenapa kok rofa? Domah ten ini domah ini rofa. Kenapa kok rofa? Karena sebagai fa'il. Fa'il itu harus rofa. Fa'il harus rofa. Kemudian al-aqilu sebagai sifatnya. Kenapa kok al-aqilu, kok enggak al-aqili, kok enggak al-aqilah? Karena al-aqilah itu mengikuti man'ut. Man'utnya rofa, maka na'atnya juga rofa. Tandanya domah. Wa ra'aitu Zaidan al-aqilah, dan saya melihat apa? Zaidan, Zaid al-aqilah yang berakal. Saya melihat Zaid yang berakal. Zaid ini kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih. Maf'ul bih itu nasab, nanti ada bab sendiri. Lebih ya, nasab, maka naatnya mengikuti man'ut ini. Nasab, maka ini nasab. Gitu. Zaidan al-aqilah, bukan al-aqilu. Kalau ini al-aqilu, ini al-aqilah mengikuti Zaidan. Saya melihat Zaid yang berakal. Jadi nasab di akhirnya. Nasab di akhir. Marartu bi Zaidin al-aqili. Saya lewat bi Zaidin, dengan Zaid. Saya lewat dengan Zaid yang berakal. Yang berakal ini sebagai na'atnya, man'utnya. Kenapa kok Zaidin? Karena ada huruf jer. Bi itu huruf jer. Di bab yang lalu huruf-huruf jer itu ada berapa kemarin? Termasuk ada bi, ada
mengejerkan. Setelah huruf-huruf itu maka wajib jer. Bi Zaidin al-aqili. Kenapa kok dikasih al-aqilu, al-aqilah, al-aqili? Karena Zaidun itu nama itu makrifat, maka al-aqilu juga harus makrifat. Itu adalah na'at. Sekarang pembahasan al-ma'rifat. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Isim ma'rifat itu ada 5 macam. Isim ma'rifat itu ada 5. Yang pertama al-ismul mudmar. Yang pertama isim domir. Isim domir itu makrifat. Makrifat itu khusus, sudah jelas. Kita menyebut dia itu sudah jelas karena kita telah menyebutkan sebelumnya, misalkan namanya Ahmad belajar, dia rajin, dia itu kan sudah jelas kalau Ahmad, jadi itu ma'rifat. Nahu ana wa anta, ana, anta, anti, antuma, antum, huwa, huma, hiya, itu isim domir, itu termasuk ma'rifat. Wal ismul alam, isim alam itu juga ma'rifat. Isim alam itu maksudnya nama. Isim alam itu nama. Nahu Zaidin wa Makkata, itu nama. Zaidin nama orang, Makkata nama kota Makkah. Wal ismul mubham, nahu hadza, ini namanya isim mubham. Hadza, hadhihi, haula'i, ini isim mubham, ini termasuk isim makrifat. Ismu alladzi fihi alif lam, isim yang ada alif lamnya itu juga makrifat. Ar-rajulu, al-ghulamu, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba', dan semua yang disandarkan kepada 4. Arba'ah yang keempat itu tadi. Jadi makrifat itu ada 5. Yang pertama isim domir, yang kedua alam, yang ketiga isim mubham, isim domir 1, 2 isim alam, 3 isim mubham. Terus ada alif lamnya, isim yang ada alif lamnya 4. Yang keempat isim yang ada alif lamnya. Yang kelima semua yang disandarkan kepada keempat itu tadi disandarkan. Terus nakiroh, sekarang tadi makrifat, sekarang nakiroh. Nakiroh itu apa? Kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Nakiroh itu setiap isim syai'in yang tersebar, fi jinsihi, jenisnya itu banyak, jadi tidak mengkhususkan ke satu, jadi umum. Nakirah itu isim yang umum jenisnya, la yahtassu bihi wahidun, tidak mengkhususkan kepada satu hal, satu yang jelas, sesuatu yang jelas, tidak dikhusus pada satu yang jelas. Duna akhar, kan yang lain. Jadi tidak mengkhusus kepada salah satu, tidak mengkhusus kepada salah satu berarti kan umum. Wa taqribuhu kullu ma shalaha dukhulul alif wal lam alaihi. Itu semua yang bisa dimasuki alif dan lam. Itu nakiroh. Tapi kalau sudah dikasih ar-rajuli itu berarti makrifat. Kalau rajulun itu nakiroh. Wal farosi itu nakiroh. Kalau dikasih al farosi berarti makrifat gitu ya. Jadi nakiroh itu sifatnya umum dan lebih mudahnya kalau nakiroh itu tidak ada alnya
alnya dibuang. Jadi setiap yang bisa dimasuki alif lam padanya itu namanya nakiroh, tapi alnya tidak dimasukkan, nakiroh. Jadi intinya bab naat itu mengikuti man'ut pada rofaknya, nasobnya, jernya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Itu yang perlu diingat. Ma'rifat itu ada 5, itu isim domir, itu ana, anta, anti, dan sebagainya. Isim alam, nama, isim mubham, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haulai. Isim yang ada alif lamnya. Isim yang ada alif lamnya itu nakiroh. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Nakiroh itu tidak ada alif lamnya, gitu saja mudahnya. Nakiroh itu umum, tidak ada alif lamnya. Itu kiranya bab naat. Kita lanjutkan ke bab atof. Bab atof bab 12. Huruful atfi asyaratun wahiyya al-wawu wal fa wa summa wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi. Huruf ataf itu ada 10, yaitu wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, wala, walakin wa hatta fi ba'dil mawadi. Fa in utifat alal marfu' rufi'at. Jika diatofkan kepada marfu' maka dirofakkan. Awal mansub nusibat, dirofakkan atau dinasabkan maka nusibat. Awal mahfud khufidat, jika dijerkan maka jer. Awal majum juzimat, seperti contohnya koma zaitun wa amrun. Koma berdiri, siapa yang berdiri? Zaitun. Zaitun ini kedudukannya sebagai fa'il. Koma berdiri, siapa yang berdiri? Zaid. Ini fa'ilnya Zaid yang berdiri. Fa'il itu adalah rofa, tandanya rofa dhammah. Koma zaitun wa amrun. Nah ini ada huruf atof wa, salah satu di antara ini, wawu fa. Wa amrun, maka amrun mengikuti zaitun. Wawu atof ini jadi mengikuti zaitun, ini yang diatofi. Wa ra'aitu zaitan wa amran, saya melihat Zaid dan amran. Saya melihat Zaid. Ini kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih itu nasab zaitan. Ra'aitu zaitan, tidak boleh ra'aitu zaitun, ra'aitu zaitin, tidak boleh. Maka harus ra'aitu zaitan karena sebagai maf'ul bih. Ra'aitu zaitan wa amran, dan amar. Amar ini karena ada wawu maka ini amron. Tidak boleh amrun, tidak boleh ngamrin, mengikuti zaitan ini, mengikuti maktufnya. Wa marartu bi zaitin wa amrin, saya lewat ketemu dengan Zaid dan amrin. Marartu bi zaitin, saya lewat bi zaitin dengan Zaid. Ini kok din, kenapa? Karena ada ba. Ba ini huruf jer. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, bab depan ada huruf-huruf jer. Ada 14 atau berapa itu. Karena ada bi zaidin. Terus ini ada wawu atof, maka amrin ini harus mengikuti zaidin wa amrin karena ada wawu atof. Wa zaidun lam yakum wa lam yakmut, dan Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Zaidun, Zaid, lam yakum, kenapa kok ini kok dhammah? Karena ada lam. Lam yakum ini menjazmkan, fi'il itu dijazmkan dengan lam. Walam yakmut, nah ini ada wa, maka harus sama-sama sukun.
Itu adalah bab atof yang perlu dihafalkan, adalah huruf-huruf atofnya ini. Wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Wawu artinya dan, fa artinya maka, summa artinya kemudian, au artinya atau, am adab, am juga atau, imma adapun, bal tetapi, la artinya tidak, walakin tetapi, hatta sehingga. Itu adalah atof. Atof mengikuti yang diatofi atau maktufnya, mengikuti maktuf. Huruf-huruf atofnya ini itu saja yang perlu dibahas tentang atof. Atof ini tadi bab yang ke 12 atau bab 12, sekarang bab ke 13 at-taukid, babut taukid, bab menerangkan taukid. Taukid itu menguatkan. Taukid tabi'un lil muakkad. Taukid itu mengikuti yang muakkadnya, mengikuti muakkadnya. Taukid mengikuti muakkad. Taukid itu untuk menguatkan, mengikuti yang dikuatkan. Fi rafihi dalam hal rofanya, nasabnya, jernya, ma'rifatnya. Ma'rifatnya, jika rofa mengikuti rofa, jika nasab mengikuti nasab, jika jer khafat mengikuti khafat, jika ma'rifat mengikuti ma'rifat. Wa yakunu bi alfadzil ma'lumah, dan taukid itu dengan lafaz-lafaz yang sudah maklum, yaitu an-nafsu wal ainu wal kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'a, yang mengikuti ajma'a, wa hiya akta'u wa abta'u wa ahba'su'u. Taqulu qama zaitun nafsuhu ra'aitul qauma kulluhum marartu bil qaumi ajma'in. Marartu bil qaumi ajma'in. Contohnya, taqulu ini contohnya, pengucapanmu, qama zaitun nafsuhu, qama berdiri, siapa yang berdiri? Zaid. Zaid ini sebagai fa'il, dibaca rofa. Nafsuhu ini namanya taukid. Jadi qama zaitun nafsuhu, ini rofanya ini su, ini nafsu, su, bukan nafsi, bukan nafsa, mengikuti ini muakatnya. Muakatnya zaitun. Zaid berdiri, apanya yang berdiri dikuatkan dengan nafsuhu, badannya. Zaid berdiri, apanya yang berdiri? Badannya. Wa ra'aitu al-qauma kulluhum, saya melihat kaum, kulluhum semuanya. Saya melihat kaum, ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca nasab. Nasab, maka kulluhum ini sebagai taukidnya kullahum. Ra'aitul qauma kullahum, maka ini nasab juga kullah. Kullah, hum ini dhamir. Jadi taukidnya ini nasab mengikuti qauma. Qauma kok nasab, kenapa? Karena sebagai maf'ul bih. Marartu bil qaumi ajma'in, saya lewat dengan kaum atau ketemu dengan kaum. Ajma'in semuanya, ini adalah menguatkan. Ajma'in, marartu bil qaumi ajma'in, saya lewat bertemu dengan kaum. Ini kok qaumi, ada ba, ini sebagai huruf jer, maka ada ba mengkasrohkan ini qaumi, tidak boleh bil qauma, tidak boleh bil qaumi. Ajma'in, ajma'in ini taukidnya mengikuti ini. Terus tandanya apa? Ajma'in tandanya ya, ini ajma'in. Ajma'in ya, nah ini jamakmu zakar salim. Ya, tandanya jer ya, ajma'in. Kalau rofa ajma'un, ini harus mengikuti
muakatnya. Ini muakatnya itu adalah bab taukid, artinya menguatkan, mengikuti yang dikuati dalam rofa, nasab, jer, dan ma'rifatnya. Bab taukid dianggap cukup. Lanjut ke bab badal. Sekarang bab badal, babul badli, bab badal. Idza ubdila, jika diganti. Apa yang diganti? Ismun, isim. Jika isim itu diganti, isim diganti dengan isim, atau fi'lin min fi'lin, fi'il diganti dengan fi'il, tabi'ahu fi jami'i robbihi, maka mengikuti semua i'rabnya. Isim diganti dengan isim, fi'il diganti dengan fi'il, maka mengikuti semua i'rabnya. Wa huwa ala arba'ati aqsam, dan badal itu ada 4 macam. Yang pertama badalus syai' min syai', yaitu badal syai' min syai'. Wa badalul ba'di min kul, badal ba'di min kul. Wa badalul istimal, badal istimal. Wa badalu ghalat, badal ghalat. Jadi badal itu ada 4. Badal itu namanya mengganti. Isim diganti dengan isim, fi'il diganti dengan fi'il, mengikuti semua i'rafnya. Contohnya, qoma zaitun akhuka. Qoma berdiri. Siapa yang berdiri? Zaitun. Zaitun. Akhuka, saudaranya, saudaramu. Akhuka, saudaramu. Jadi yang berdiri itu Zaid, saudaramu. Syai' min syai'. Ini contohnya syai' min syai'. Akhuka. Wa akaltur roghifa, saya makan roti, sulusahu, ya, sepertiganya. Sepertiganya roti. Namanya ba'du mingkul, sebagian dari keseluruhannya. Sebagiannya roghif, tidak semuanya. Ini badali, ini dibadali sulusahu. Wa nafa'ani zaitun ilmuhu, memberi manfaat bagi saya zaitun. Siapa yang memberi manfaat? Zaid. Ilmuhu, ya ilmunya Zaid. Ilmunya Zaid. Ini namanya badal istimal. Istimal. Ilmunya Zaid. Ini istimal. Wa itu Zaidan al-Farosa. Saya melihat Zaidan, melihat Zaid al-Farosa. Ini namanya badal ghalat. Ini ralat ini. Saya melihat Zaid, keliru, kuda. Saya melihat Zaid, keliru, kuda. Ini badal ghalatnya dibaca nasab. Arutta antakula ra'aitul farosa fagholata, maka fagholata, maka fagholitta, maka mengganti. Kamu mengganti fa'abdalta zaidan minhu. Kamu ingin mengucapkan ra'aitu al-farsa, farosa, gholitta, maka kamu menggantinya atau meralatnya. Fa'abdalta, maka kamu menggantinya zaidan. Bab badal. Jadi badal mengikuti yang dibadali. Yang dibadali. Seperti ini tadi contohnya. Badal syai' min syai', badal ba'di min kul, badal istimal, badal ghalat. Badal artinya pengganti. Badal mengganti. Bab badal. Ini bab yang mengikuti, mulai naat, atof, taukid, badal. Itu tawabi, namanya tawabi, mengikuti. Naat mengikuti man'ut, atof mengikuti maktuf, taukid mengikuti mu'akad. Terus badal juga mengikuti yang dibadali. Itu kiranya sekilas
penjelasan dari saya. Jika kurang paham bisa diulang-ulang sambil bertanya kepada teman-temannya atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.